Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kini berada dan melakukan aktivitasnya, kiranya Tuhan memberkati kita. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan renungan di hari ini 6 Februari 2026. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan kasih setia Allah kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang menjadi nats renungan di hari ini tertulis dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, latar belakang dari teks kita hari ini adalah ajakan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tekad yang kuat dari Nehemia atas dasar perintah Allah kepadanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan di sini ini adalah teks kita hari ini adalah respon Nehemia kepada orang-orang yang tidak ingin tembok itu kembali dibangun. Mari kita coba pelajari sedikit tentang latar belakang ini. Nehemia menyampaikan agar dibangun kembali tembok itu, namun ada respon yang tidak baik atas apa yang disampaikan Nehemia, melainkan respon itu adalah penentangan langsung. Dapat kita baca nanti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa Sanbalat, Tobia, Geshem mereka menolak untuk membangun kembali. Mereka mengolok-olok Nehemia yang bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sesungguhnya keadaan ini, orang bertiga ini bisa direpresentasikan bukan sekedar individu yang usil. Mereka adalah kepentingan politik yang terganggu. Mereka adalah kenyamanan status quo yang terganggu juga. Sudah ada rasa nyaman bagi mereka. Karena ketika tembok ini kembali dibangun, mereka akan tersingkir. Ada kekuasaan regional yang tidak ingin Yerusalem itu pulih kembali. Dan tembok Yerusalem dapat kita representasikan bukan hanya sekedar fisik saja. Bukan hanya sekedar bangunan saja, melainkan itu adalah simbol identitas umat Allah. Itu adalah simbol keamanan dari Allah. Itu adalah martabat bangsa. Itu adalah kesaksian iman di hadapan seluruh bangsa. Maka pembangunan tembok itu menjadi ancaman bagi mereka yang sudah sempat nyaman dengan keadaan sosial yang berantakan itu. Sebab mereka adalah penguasa. Mereka adalah pemilik kekuasaan itu. Mereka telah nyaman dengan kekuasaan yang mereka duduki. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, acap kali bahwa pemulihan itu akan selalu mengganggu mereka yang diuntungkan dari kerusakan yang hendak dipulihkan. Teks kita hari ini, Nehemia 2 ayat 20 ini, mengungkapkan satu kebenaran yang sering ingin disembunyikan oleh tokoh-tokoh agama, yang sering ingin diajak diskusi damai. Ternyata tidak semua penolakan itu berasal dari kesalahpahaman. Banyak yang menolak pemulihan itu karena kepentingan mereka terancam. Contohnya dalam teks kita ini, Sanbalat, Tobia, dan Geshem tidak menentang pembangunan karena mereka bodoh atau tidak mengerti visi Allah sesungguhnya. Melainkan mereka mengerti pembangunan ini akan banyak melakukan perubahan. Pembangunan ini akan memunculkan terlalu banyak kebaikan.
Sehingga pembangunan tembok bagi kehidupan mereka yang sedang berkuasa itu, sistem yang lama, yang korup ini, yang sedang kami kuasai ini akan berubah penuh, akan runtuh. Akses ketidakadilan, akses gelap, akses mungkin korupsi akan tertutup. Kekuasaan tanpa kontrol ini akan kehilangan ruang bermainnya. Kerusakan selalu menguntungkan seseorang. Kerusakan akan selalu menguntungkan penguasa yang tidak ingin terjadi pemulihan. Maka pemulihan akan selalu menciptakan musuh. Dan itu tidaklah hanya terjadi di kasus Yerusalem, di kasus Nehemia. Di zaman ini juga, saat ini juga itu terjadi. Di masa kini, suara pertentangan sering dibungkus dengan bahasa halus. Jangan terlalu idealislah. Realistis saja dengan keadaan ini. Nanti juga akan rusak kok. Diperbaiki, capek-capek memperbaiki, memberikan perubahan, nanti akan juga rusak. Demikian yang terjadi di zaman sekarang ini. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah perubahan baik mengancam kursi nyaman. Perubahan yang baik akan mengancam keadaan orang yang berkepentingan dari kerusakan itu. Sebab ada perubahan, sebab ada kursi yang akan digoncang, ada pemulihan. Ketika suara ilahi memanggil orang untuk membangun kembali integritas, membangun kembali kejujuran, membangun kembali iman yang utuh, membangun gereja yang sehat, mencoba memperbaiki kualitas keluarga dan keberimanannya untuk dipulihkan, maka akan muncul penolakan bukan hanya dari luar saja. Tetapi seringkali itu terjadi. Penolakan itu muncul dari lingkungan terdekat, dari lingkaran terdekat. Sebab pemulihan memaksa orang untuk memilih, ikut membangun atau tersingkir oleh tembok yang hendak dibangun ini. Ikut memulihkan atau tersingkir atas pemulihan yang hendak diwujud nyatakan. Di sini kita saksikan Nehemia 2 ayat 20. Nehemia dengan tegas tidak mencoba memberikan perdamaian dengan mereka yang hidup dari kehancuran itu. Ia tegas berkata, ia tidak berkata, mari kita cari titik tengah. Namun ia berkata dengan sangat jelas dan tegas kepada ketiga orang itu, kalian tidak punya bagian di sini. Kalian tidak mempunyai hak di sini dan tidak mempunyai warisan di dalam karya Allah. Sebab Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Nehemia menyatakan kepada mereka, Allah semesta langitlah yang menciptakan langit dan bumilah yang berkuasa membuat mereka berhasil, bukan ketiga orang itu. Dia melanjutkan, kami hamba-hambanya ini telah bersiap untuk membangun. Kami hambanya nih, artinya orang-orang pilihan Allah itu telah siap. Orang-orang yang hendak dipulihkan ini, tembok yang hendak dibangun ini juga telah siap dan disiapkan oleh Allah yang maha kuasa itu untuk dibangun kembali. Dia tegas mengatakan, kamu sekalian tidak mempunyai hak di sini, tidak mempunyai warisan untuk diingat dalam karya Allah ini. Itu keras dan itu juga jujur. Ada saat di mana toleransi berubah menjadi kompromi dan dialog berubah menjadi pengkhianatan terhadap panggilan. Namun Nehemia tidak mengiyakan hal-hal yang demikian. Ayat ini sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian menegur kehidupan kita di masa kini, bahkan secara brutal mengingatkan kita. Jangan heran jika ketika hidupmu hendak dibenahi, ketika engkau bermotivasi untuk membenahi kehidupanmu, relasimu akan terguncang. Jangan kaget jika ketika imanmu hendak engkau pulihkan di tengah-tengah keluarga. Ketika imanmu ingin engkau perbaharui kedekatannya dengan Allah, beberapa orang akan merasa terusik. Jangan bingung jika saat kebenaran engkau tegakkan di sekelilingmu, mereka yang diuntungkan oleh kehancuran, ketidakadilan, dan ketidakjujuran akan menertawakanmu, akan menghakimimu. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keadaan itu
yang sedang terjadi ketika kita mencoba memperbaiki dan memulihkan kehidupan kita, itu adalah tandanya bahwa kita sedang dibangun oleh Allah secara nyata. Bahwa Allah semesta langit sedang membuat kita akan berhasil. Bahwa Allah semesta Allah yang membuat kita, yang telah mempersiapkan kita untuk bangun kembali, pulih kembali. Dan Dia akan senantiasa menyertai kita. Ketegasan kita untuk mengatakan tidak kepada orang yang hendak berkompromi dengan kerusakan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Sebab sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Allah semesta langit Dialah yang membuat kita. Dialah yang membuat saudara-saudara sekalian berhasil. Kita, kami, kamu sekalian, orang-orang pilihannya telah siap untuk pulih kembali di hadapan Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah semesta langit yang telah membuat kami berhasil. Engkaulah yang memilih kami sehingga kami siap untuk dipulihkan, untuk pulih dari kehancuran, dari kebobrokan dunia ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami. Kiranya usaha kami untuk tegas dalam pemulihan kehidupan kami dapat terrealisasi atas penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Sebab tanpa uluran tangan-Mu yang menopang kehidupan kami, kami akan goyah karena kami hendak disisihkan oleh orang-orang yang berkepentingan dari kerusakan dunia ini. Sebab kami tanpa topangan-Mu, kami akan benar-benar goyah, akan hancur oleh tekanan dunia yang tidak menginginkan pemulihan, yang tidak menginginkan terjadinya kebaikan di tengah-tengah sekeliling kami, di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus mulia Tuhan yang Engkau curahkan di tengah-tengah kami, agar kami mampu, agar kami siap untuk pulih dari kehidupan yang penuh dengan kehancuran ini. Ya Tuhan, ajarlah kami di dalam setiap relasi kehidupan kami, agar kami mampu jujur, agar kami mampu menegakkan keadilan, agar kami mampu tetap teguh dalam keberimanan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun dan sertailah kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan yang Maha Kuasa, kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak lagi mengulangi setiap kesalahan yang berulang kami lakukan. Serta hapuslah Tuhan dosa-dosa kami itu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan melindungi kamu sekalian. Amin. Shalom, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan di hari ini menguatkan dan memampukan kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Yesus,